Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Sidang Jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit, Mampang Perapatan, melalui online. Bahkan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang dapat mengikuti ibadah online ini, Tuhan memberkati kita semua. Kita yakin bahwa Roh Allah turun di dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah ini dan kita akan mendahului dengan doa pembukaan. Sebentar kita akan nyanyi dengan bersukacita. Kita menyanyi, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala. Kita akan berdoa untuk kebaktian ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang sudah memelihara kami, memperhatikan kami, sehingga kami boleh sehat sampai saat ini. Ini adalah satu kemurahan dan anugerah-Mu yang besar. Sebab itu hari ini kami beribadah kepadamu. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu dengan bersukacita sesuai firman-Mu ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dengan penuh damai sejahtera, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Dengan penuh girang, kita akan naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus baik, walaupun pujian kita pendek, tapi sangat berarti di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati puji-pujian kita. Puji-pujian kita naik dan berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati pujian kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dan sebentar sesudah firman Tuhan kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita menyanyi satu pujian penyembahan. Amin, haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya, Yesus, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati.
yang ada di dalam surga. Kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan dalam situasi apapun. Sebab itu kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang ada, di dalam ibadah kami di rumah masing-masing, kami yakin Roh Kudus turun dan mengurapi kami di dalam ibadah kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sekalipun kami berpisah tempat, tapi doa kami naik bersama untuk datang di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita akan mendengarkan firman Allah, di mana sebelum saya akan bacakan ayat-ayat firman Allah, saya ingin menyampaikan bagaimana pada waktu Allah mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Musa ini seorang yang susah berbicara. Dengan kata lain, berat mau ngomong ya saudara. Jadi sebelum dia menghadap Raja Firaun ini adalah raja yang bengis, raja yang jahat. Sehingga sebelum Musa menghadap raja, dia sudah ketakutan duluan. Dan dia sampaikan kepada Tuhan, saya tidak bisa. Allah, saya tidak mampu. Allah, saya tidak sanggup. Saya tidak tahu berbicara. Tapi rencana Allah tetap berjalan terus. Allah berkata kepada Musa, pergi dan menghadap raja. Allah akan menyertai dengan mujizat-mujizat yang ada. Dan pada saat itu Allah menurunkan roh keberanian kepada Musa, sehingga Musa itu menjadi berani. Ada roh keberanian. Dia datang di istana Raja Firaun, dan dia menghadap dengan satu keberanian kepada Raja Firaun. Dia menyampaikan apa yang Allah sampaikan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dengan singkat cerita saudara, Raja Firaun begitu ganas dan bengis. Dia menyampaikan kepada Musa, tidak bisa, tidak mungkin terjadi. Karena selama bangsa Israel ada di tanah Mesir, diperbudak oleh raja, sehingga saudara susah untuk dikeluarkan. Dan Musa menghadap kembali kepada raja. Musa berkata, Allah sudah mendengar apa yang Raja Firaun katakan, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Allah berjanji kepada Musa bahwa Allah akan menyertai dengan mujizat-mujizat kepada Musa. Dan maka terjadilah, Musa datang kepada Raja Firaun menyampaikan kembali, tetapi Raja Firaun tetap keras hati. Maka Allah menurunkan tulah di tanah Mesir yang ada. Kita tahu dengan firman Allah sering juga ditayangkan di televisi rohani, bagaimana berapa banyak tulah yang Allah turunkan di tanah Mesir, sehingga banyak binatang-binatang yang merayap datang ke istana, sehingga virus-virus, penyakit-penyakit sampar, banyak rakyat, orang yang meninggal. Termasuk di situ ada virus corona, COVID-19. Dan maka raja ketakutan. Raja memanggil kepada Musa dan berkata, bawalah bangsa Israel dari tanah Mesir.
Maka Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan sampailah di Laut Kulsum. Wah, di situ lagi Musa menghadap satu tantangan yang besar. Bagaimana untuk harus menyeberangi sungai Kulsum, Laut Kulsum ini ke seberang dengan orang begini banyak, satu bangsa. Dan dia begitu dengan mikir terlalu berat, dia sampaikan lagi kepada Allah. Allah, cara bagaimana? Berikan hikmat. Allah berkata kepada Musa, di tanganmu ada tongkat. Pegang tongkat itu dan pukul di air Laut Kulsum yang ada. Dan Musa lakukan, maka terjadilah mujizat. Laut Kulsum itu terbelah dua. Jadi air menjadi dinding kiri dan kanan. Dan di bawah air itu ada jalan seperti jalan tol, aspal yang licin, saudara. Disitulah Musa membawa umat Allah, yaitu bangsa Israel, melewati Laut Kulsum yang menjadi daratan, menjadi terowongan, saudara. Dan mereka berjalan melewati akan terowongan ini, sampailah mereka di perbatasan keluar dari Laut Kulsum. Tetapi mereka melihat di belakang tentara-tentara Mesir dengan roda peperangan. Mereka berkuda untuk mengejar bangsa Israel, untuk membunuh. Dan Musa berseru kepada Allah, dan Allah menutup kembali akan Laut Kulsum yang ada, sehingga air menutup akan tentara-tentara Mesir ini yang mengejar. Matilah mereka di bawah laut, dan selamatlah bangsa Israel. Mereka menang, dan kemudian jalan terus. Musa menjadi usia lanjut tua. Allah mengangkat kepada Musa, dan Allah mengutus Yosua untuk menjadi pemimpin, meneruskan. Yosua juga berkata, Tuhan, aku tidak sanggup dengan bangsa begini besar. Saya tidak sanggup untuk membawa mereka. Tapi tetap rencana Allah berjalan terus. Kata Allah kepada Yosua, maju terus, aku akan menyertai engkau dengan mujizat-mujizat yang ada. Dan firman Allah menyertai, firman suara Allah menyertai, firman Allah menyertai kepada Musa. Dan itulah ayat-ayat yang kita akan baca pada saat ini. Kita buka di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang kelima. Berkata demikian, Yosua 1 ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Ini adalah janji Tuhan kepada Yosua, dan roh keberanian Allah turunkan kepada Yosua, sehingga Yosua jadi berani dan disertai dengan firman Allah memimpin akan bangsa Israel yang ada. Ini juga firman Allah buat saudara dan saya. Saudara, saya kembali menceritakan, mengingatkan bulan Maret yang lalu kita sedang bersuka cita. Tahun yang lalu kita beribadah di tempat ibadah di Hotel Cita, dan kemudian tidak menyangka musuh yang tidak kelihatan, COVID-19, Corona, mengganggu, sehingga pemerintah mengadakan satu peraturan, ada pembatasan, dan akhirnya semua tidak bisa ada kegiatan. Ditutup, termasuk gereja-gereja, ibadah-ibadah ditutup semua, sehingga saudara kita 1,5 tahun sampai saat ini
tidak ada ibadah tatap muka. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita melalui online seperti saat ini. Melalui online kita dapat memuji Tuhan, kita dapat membaca firman, kita mendengarkan firman, kita berdoa bersama-sama sekalipun di rumah masing-masing. Tapi doa kita naik kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa kita dengan berita, termasuk kota Jakarta. COVID-19 menurun. COVID-19 virus menurun. Dan kita mulai ada kebebasan. Puji Tuhan, doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Sebab itu, waktu-waktu yang ada ini, kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, saudara. Dan saudara, apa yang Tuhan berikan waktu kepada kita? Karena pada bulan-bulan yang lalu kita menghadapi virus begitu ganas. Kita penuh pertanyaan. Kita sudah minum vitamin, makan yang sehat, tetapi saudara, tetap ketakutan ada di dalam kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan, kita lewatkan semua itu. Kita boleh bebas memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebab itu, jangan Tuhan tidak, Allah menyertai kita. Allah tidak membiarkan kita, dan Allah tidak meninggalkan kita. Saat ini melalui firman Allah, saya sampaikan kepada saudara, di dalam ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai situ kita sudah merasakan kemenangan, ada kebebasan. Kita harus kuat, semangat, dan teguhkan hati kita. Dengan satu cara, saudara, kita akan berbakti bersama. Sekalipun barangkali belum bisa kita berkumpul bersama banyak orang dengan tatap muka, tetapi rumah saudara terbuka untuk diadakan bergilir kebaktian. Dan kami sebagai pelayan-pelayan, kami sebagai Yosua utusan Tuhan, akan datang di rumah saudara masing-masing untuk kami adakan ibadah kecil-kecilan di dalam rumah tangga saudara. Sebab itu jangan takut. Jangan, firman Allah berkata, kuatkan dan teguhkan hati kita. Kita beribadah, berdoa bersama. Dan Tuhan akan menyertai. Di dalam ayat yang ke-7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kami akan datang di rumah beribadah dengan keluarga-keluarga bergilir. Jangan takut menerima kami. Kami sehat, tidak membawa virus, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia menyertai di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan Tuhan. Dan kita harus memakai protokol kesehatan. Tetap kita lakukan. Kita berdoa, kita beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Dan di dalam ayat yang ke-9 berkata, Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Tuhan perintahkan kembali bahwa kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan kucut dan tawar hati. Kita masih dalam PPKM. Suasana masih dalam berjaga-jaga. Kita sudah terlena dengan 1,5 tahun tinggal di rumah, online ibadah di rumah, semua di rumah. Sudah terlena, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, janganlah kecut dan tawar hati. Agar supaya, karena Allah menyertai dimanapun kita pergi dan berada.
Tuhan mau kita jangan kecut dan tawar hati pada masa-masa ini. Dengan terlena sudah enak di rumah. Kalau tawar hati dan kecut dan tawar hati di hadapan Tuhan, maka satu saat Tuhan datang menjemput kita, neraka yang kekal. Karena kita dalam keadaan kecut dan tawar hati di hadapan Tuhan. Tapi firman Allah pada hari ini membangun, membangkitkan semangat kita untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena di dalam firman Allah ada ayat berkata, jangan tinggalkan perkumpulan ibadah saudara bersaudara. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun di hadapan Tuhan. Baik dan indah apabila kita beribadah. Sebab itu beribadah kecil kita berkenan kepada Tuhan. Dan di ayat yang terakhir berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amen. Bukan berkat kematian. Kalau kecut dan tawar hati, maka berkat kematian. Tetapi kita menerima berkat kehidupan. Haleluya. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan yang sudah mati di kayu salib rela untuk membela, memberikan kemenangan, memimpin, menebus segala dosa kita. Dia memberikan kebangkitan rohani kembali kepada kita. Jangan kita terlena terus dan tawar hati kecut di hadapan Tuhan. Tapi mari kita bangkit melalui perjamuan kudus pada hari ini. Kita yakin Roh Kudus ada dan akan memberkati saudara dan saya. Ingat, berkat kehidupan yang kita terima hari ini, berkat jasmani dan rohani, diberkati kesehatan kita, diberkati akan usaha kita, rumah tangga kita, itu adalah berkat jasmani dan rohani. Keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kita. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur di depan kita. Dan sebentar kita akan berdoa bersama. Kita mohon tangan pengasihan Tuhan memakai tangan-tangan kita untuk menumpang tangan di atas roti dan anggur yang ada di depan kita. Dan Roh Kudus akan menyucikan, merubah menjadi tubuh dan darah Yesus, memberikan kesembuhan kepada kita, memberikan kekuatan buat kita, memberikan jalan keluar penghiburan melalui Roh Kudus dalam memimpin perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu memberikan satu kekuatan, keberanian kepada kami. Dan kami yakin roh keberanian Tuhan sudah curahkan kepada kami, sidang jemaat-Mu. Sehingga mulai ada keberanian untuk beribadah kepada-Mu. Sekalipun Tuhan apa yang hamba sampaikan akan bergilir rumah ke rumah ya Tuhan. Berikan kekuatan, semangat, iman yang teguh di dalam Engkau, hati yang kuat. Tuhan, kami tidak tawar hati, tetapi Tuhan sudah menjamah kami. Dan saat ini ya Tuhan, melalui roti dan anggur di depan kami akan menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar tangan Tuhan yang penuh belas kasihan bersama tangan kami akan menumpangkan roti dan anggur yang di depan kami ini. Sebelumnya kami mohon ampun segala dosa kekurangan kami. Ampuni kesalahan kami. Ampuni, oh Tuhan, tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu. Baik perkataan-perkataan kami, Tuhan, perjalanan kami,
Engkau ampuni dan sucikan dengan kuasa darah Yesus. Biar kami berkenan di hadapan-Mu. Mari saudara-saudara, kita siapkan tangan kita sama-sama bersama tangan Tuhan Yesus yang akan menumpangkan tangan di atas roti dan anggur ini. Kita bersama-sama taruh di atas roti dan anggur. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan turun saat ini, menjamah roti dan anggur, dan berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Memberikan kekuatan, kesehatan buat kami. Memberikan penghiburan semangat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan makan bersama, dan sebentar Tuhan akan melayani kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil roti dan tubuh Kristus. Kita ambil tubuh Kristus, kita pegang, kita angkat dan kita dengar firman Allah. Sudah siap semua? Kita pegang tubuh Kristus dan kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur kepadanya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan dan kita dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau mengetahui kerinduan hati kami. Engkau mengetahui keinginan hati kami. Kami yakin dengan perjamuan kudus yang Yesus hadir, Roh Kudus hadir bersama kami, yang sudah melayani kami. Kami boleh merasakan sejahtera bahagia di dalam Engkau. Tanamkan setiap firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Biar kami selalu kuat, waspada, tidak tawar hati dan kejut di hadapan-Mu. Tetapi kami kuat karena tangan Tuhan memelihara kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, masing-masing mengikuti ibadah perjamuan kudus. Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan sudah mendengar doa-doa kami. Kami boleh ada kebebasan daripada Tuhan gangguan, oh Tuhan, virus corona. Kami rindu, kami akan beribadah sekalipun di rumah masing-masing dengan bergilir. Dan kami sebagai hamba-Mu, pelayanan-Mu akan hadir di dalam rumah-rumah, oh Tuhan, sidang jemaat-Mu. Biar jemaat Tuhan terbuka hati ya Tuhan kembali. Ada semangat yang baru. Karena kami tahu Tuhan, kesempatan yang indah kami tidak akan lewatkan dengan percuma.
tapi kami mau membalas kasih dan kemurahan-Mu dengan ucapan syukur di dalam ibadah Tuhan. Engkau tolong dan kami yakin satu waktu Tuhan akan membuka jalan kami boleh beribadah bersama-sama di dalam satu ruangan untuk naikkan pujian syukur kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati. Jamah terus pemerintah kami dengan hikmat akal budi, supaya Tuhan dapat mengatasi semua masalah. Dan kami, rakyat Indonesia yang Engkau kasihi, boleh hidup aman di dalam naungan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat segala usaha daripada sidang jemaat-Mu, pekerjaan, Tuhan, usaha-usaha perusahaan, rumah-rumah tangga ya Tuhan. Apa yang menjadi rencana dari jemaat Tuhan, mari Tuhan Engkau buka jalan dan memberkati usaha-usaha pekerjaan yang ada. Lindungi dengan kuasa tangan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan dalam situasi apapun. Kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan daripada sidang jemaat-Mu, baik itu milik Tuhan perpuluhan, juga Tuhan kolektor, baik diakonia untuk uang kas. Tuhan Engkau jamah akan ditransfer melalui nomor rekening yang sudah dicantumkan. Tuhan, kuduskan dan sucikan semua ini ya Tuhan. Hamba serahkan semua persembahan ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bakar semua ini berbau harum di hadapan-Mu, dan Tuhan akan membalas dengan berlipat kali ganda di dalam segala usaha dan pekerjaan kesehatan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah serahkan semua kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini kami yakin Tuhan sudah memberkati kami. Walaupun kami berpisah tempat, tapi doa kami naik satu di hadapan Tuhan, dan Engkau memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Tuhan. Pimpinan kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, mengangkat kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Firman-Mu berkata, di mana Engkau berada, di situ kami juga berada. Kami syukurkan semua ini, dan kami akhiri kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin, haleluya.